Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya para adik-adik mahasiswa dan para karyawan yang sedang mempelajari materi di mata ajar atau mata kuliah pengantar akuntansi 2. Kali ini saya Catur Sasongko akan mempresentasikan soal dan pembahasan soal-soal pilihan ganda pengantar akuntansi 2. Materinya adalah laporan arus kas. Ya, laporan arus kas. Video lebih lengkap, pembahasan lebih lengkap maksud saya, dapat Anda peroleh dengan mengunjungi e-learning penerbit salemba.com, cari e-learning akuntansi suatu pengantar 2, karangan saya sendiri, Catur Sasongko, Aisyah, dan Kuroton Ain. Nah, dapatkan juga video pembelajaran lainnya terkait dengan topik-topik yang ada di buku akuntansi suatu pengantar, kuis-kuis, dan juga video soal dan pembahasan komprehensifnya. Nah, e-learning ini dapat Anda peroleh dengan membeli buku akuntansi suatu pengantar 2 yang original tentu saja, dan atau Anda membeli akses e-learningnya yang berlaku selama 6 bulan seharga Rp85.000. Value for money kan, Rp85.000, Anda bisa akses selama 6 bulan, Anda bisa ulang-ulang, ada video tentang konsepnya, ada soal pembahasan, ada kuis yang Anda bisa kerjakan sendiri. Dan itu e-learningnya akan berkembang, dalam artian akan terus ditambahkan soal-soal atau video-video baru untuk memperkuat pemahaman Anda terkait materi atau topik-topik yang ada di mata ajar atau mata kuliah pengantar akuntansi 2. Baik, saya mulai ya. Kita mulai dengan soal nomor 1, dividen tunai yang dibayarkan ke pemegang saham perusahaan dalam laporan arus kas diklasifikasikan sebagai apakah A. Aktivitas operasi, B. Aktivitas investasi, C. Aktivitas operasi atau aktivitas investasi, atau D. Aktivitas pendanaan. Jadi dividen tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham. Lanjut ke soal nomor 2, manakah dari yang berikut ini yang merupakan contoh arus kas dari aktivitas operasi? Apakah A. Pembayaran utang obligasi, B. Penerimaan kas dari penjualan saham biasa atau ordinary share, C. Pembelian aset tetap, atau D. Tidak ada jawaban yang benar. Arus kas aktivitas operasi. Lanjut ke soal nomor 3, manakah dari berikut ini yang merupakan contoh arus kas dari aktivitas investasi atau investing activities? Apakah penerimaan kas dari penerbitan utang obligasi, itu A. B. Pengeluaran kas untuk membeli kembali saham perusahaan yang beredar, C. Penerimaan kas dari penjualan peralatan kantor, atau D. Pembayaran utang ke pemasok atas pembelian bahan baku. Contoh arus kas dari aktivitas investasi. Lanjut ke soal nomor 4. Saldo awal piutang usaha adalah Rp44 juta. Penjualan selama satu bulan adalah Rp129 juta. Kemudian saldo akhir piutang usaha adalah Rp42 juta. Pertanyaannya adalah, berapakah penerimaan kas dari pelanggan di bulan tersebut? Nah, ini berkaitan dengan penyusunan laporan arus kas, utamanya untuk arus kas untuk dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung atau direct method. Apakah A jawabannya Rp127 juta, B Rp129 juta, C Rp131 juta, atau D Rp141 juta. Arus kas yang berasal dari pelanggan perusahaan. Lanjut ke soal nomor 5. Berikut ini adalah data yang diperoleh dari PT Gonjang Ganjing pada 31 Desember 2021. Laba tahun berjalan setelah pajak Rp132 juta, kenaikan akun utang dagang Rp10 juta, kemudian penurunan akun persediaan Rp6 juta, dan kenaikan akun piutang usaha Rp12 juta. Pertanyaan soal nomor 5 adalah, berapakah arus kas dari aktivitas operasi? Apakah A. Rp102 juta, B. Rp112 juta, C. Rp124 juta, atau D. Rp136 juta. Nah, ini mencari arus kas dari aktivitas operasi dengan metode tidak langsung atau indirect method. Lanjut ke soal nomor 6. Manakah dari transaksi-transaksi berikut ini yang bukan merupakan bagian dari arus kas dari aktivitas operasi? Apakah A. Membayar tagihan listrik, air, dan telepon perusahaan, B. Membayar dividen tunai ke pemegang saham,
C. Menerima penagihan piutang dari pelanggan, atau D. Membayar utang dagang yang berasal dari pembelian bahan baku dari pemasok yang bukan aktivitas operasi. Baik. Lanjut soal nomor 7. Pada 1 Maret 2023, PT Sayang Anak menjual gedung kantor senilai 55 miliar rupiah. Nilai tercatat atau carrying amount atau book value dari gedung yang dijual adalah 70 miliar rupiah. PT Sayang Anak menyusun laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung atau indirect method untuk arus kas dari aktivitas operasi. Apakah dampak dari transaksi tanggal 1 Maret 2023 pada laporan arus kas PT Sayang Anak di tahun 2023? Apakah A. Arus kas dari aktivitas operasi bertambah sebesar 5 miliar, arus kas dari aktivitas investasi bertambah 65 miliar rupiah. B. Arus kas dari aktivitas operasi berkurang sebesar 5 miliar, arus kas dari aktivitas investasi bertambah 65 miliar rupiah. C. Arus kas dari aktivitas operasi tidak terpengaruh, arus kas dari aktivitas investasi bertambah 70 miliar rupiah. Atau D. Arus kas dari aktivitas operasi bertambah sebesar 5 miliar, arus kas dari aktivitas investasi bertambah 70 miliar rupiah. Nah, ini agak sedikit complicated ya, tapi kalau Anda paham konsepnya, penyusunan laporan arus kas, apa yang masuk dalam arus kas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, maka Anda dapat menjawab soal ini dengan mudah ya. Oke, lanjut soal nomor 8. Berikut ini adalah informasi yang diperoleh PT ABC selama tahun 2023. Pembayaran utang obligasi nilai tercatat 400 miliar, pembayarannya 425 miliar rupiah. Pembayaran dividen yang diumumkan di tahun 2022 50 miliar rupiah. Pembelian aset tetap 30 miliar rupiah, dan hasil penjualan saham treasury atau treasury share atau treasury stock 20 miliar rupiah. Pertanyaannya adalah berapakah arus kas dari aktivitas pendanaan atau financing activity? Apakah 495 miliar A, B 475 miliar rupiah, C 425 miliar rupiah, atau D 455 miliar rupiah. Lanjut soal nomor 9. Dengan metode tidak langsung atau indirect method, manakah dari berikut ini yang akan ditambahkan kembali ke laba tahun berjalan untuk memperoleh arus kas dari aktivitas operasi? Yang 1. Penyusutan, 2. Amortisasi premium obligasi, 3. Keuntungan dari pembayaran utang jangka panjang lebih awal. Apakah A. 1 saja, B. 2 saja, C. 1 dan 2 saja, D. 1, 2, dan 3. Kita beralih sekarang ke soal nomor 10. Manakah dari transaksi-transaksi berikut ini yang bukan merupakan bagian dari arus kas dari aktivitas operasi? A. Membayar tagihan listrik, air, dan telepon perusahaan. B. Membayar dividen tunai ke pemegang saham. C. Menerima penagihan piutang dari pelanggan. Atau D. Membayar utang dagang yang berasal dari pembelian bahan baku ke pemasok. Nah, ini berikut ini adalah jawabannya. Nomor 1 D, nomor 2 D, nomor 3 C, nomor 4C, nomor 5D, nomor 6B, nomor 7A, 8D, 9A, 10B. Nah, jawaban lengkapnya, termasuk perhitungan-perhitungannya, itu Anda bisa akses tadi ke e-learning.penerbitsalemba.com, cari e-learning akuntansi suatu pengantar 2, Catur Sasongko, Kuratun Ain, dan Aisyah. Oke? Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.